content marketing itu it's not really berkoar-koar seberapa keren produk or service kita, tapi lebih ke seberapa cocok produk or service yang kita punya untuk nge-solve masalah yang orang punya. Marketing branding ya produknya manusia, data billboardnya Jokowi Ahok 15 tahun terakhir dulu di dunia content marketing, apa yang paling berubah? 15 tahun terakhir sebenarnya Halo Sobat Invipop, balik lagi di program Pop The Talk barengan gue dan Nuriza. Dan kali ini kita sudah kedatangan Andrew Prasetya. Terima kasih. Apa kabar Pak Andrew? Aduh baik Pak, deg-degan ya. Pertanyaan cuma 5 kok, aman. Cuma 5 ya saya tanya tadi. Ini berarti berapa kali lo ke Invia datang? Yang pertama itu interview. Ngobrol sama Bapak Aji, Bapak VR, Bapak Boy. Yang kedua ini deh baru sekarang. Oh ini berarti kali kedua? Kali kedua ke kantornya ini. Oke, jadi teman-teman nih, buat yang belum tahu, Pak Andrew ini seorang content marketing expert yang tulisannya tuh pasti sering muncul kalau lu interest gitu sama bidang tersebut. Dan kalau di-compare sama Pak Iqbal Haryadi, fun fact-nya adalah gue kalau baca konten Iqbal itu rasanya kayak ditabok gitu, kayak disentil. Nah, kalau baca kontennya Pak Andrew, itu rasanya kayak diemong gitu. Anjay, diemong. Kayak, wah yang nulis orang sabar nih gitu. Iya, bener gak sih Pak? Lu orang yang sabar? Berusaha lah Pak. Berusaha sabar. Belajar. Oke, sebelum kita ngomongin konten marketing, yang gue tahu adalah lu lulusan ilmu politik. Correct. Ilmu politik ya? Betul, ilmu politik. Awalnya bisa nyemplung ke industri, dunia digital atau konten marketing tuh seperti apa Pak? Jadi kan kuliahnya dulu tuh 2011 kan, dan itu dari Batam tuh gue anak daerah, pergilah ke Jakarta. That time dapat beasiswa tuh, kampusnya masih banyak duitnya untuk ngasih beasiswa anak-anak daerah. Gue ke Jakarta tuh. Sampai Jakarta, dosen pertama gue ternyata punya konsultan politik dan konsultan gitu. politik. Punya konsultan politik. Okay. Nah dari situ dia mulai sourcing tuh, wih anak-anak daerah mana nih yang gue bisa ajakin ya untuk jadi tim gue gitu. Nah kebetulan that time salah satu anak yang diajakin dia kayak untuk ikutan, lu bantuin gue deh di konsultan politik gue, adalah gue pada saat itu. Nah dari situlah mulai terekspos sebenarnya. 2011, 2012 terekspos untuk ikutan bantuin or bikin digital campaign, tapi ada time bukan buat brand, buat orang gitu. Buat politisi. Buat politisi, bener. Oh berarti lu dari masa kuliah tuh udah terpapar 2 bidang berarti ya? Bener. Politiknya dapet, marketingnya juga dapet. Marketing dan brandingnya dapet. Correct, bener gitu. Boleh di-spill gak sih tokohnya? Boleh. Jadi pada saat itu sebenarnya ada 2 yang major. 2012 kalau yang warga Invipop yang di Jakarta mungkin tahu itu 2012 itu gubernur. Jadi Pilgubnya Jokowi Ahok sama dulu lawannya Fauzi Bowo sama siapa gitu, lupa gue pasangannya. Nah at that time itu kita jadi salah satu tim yang nge-support Jokowi dan Ahok. Gitu. Kotak-kotak tuh gimana? Itu ada timnya, ada tim gede sebenarnya, tim gede. Nah kita masuk dari salah satu donaturnya waktu saat itu untuk bantuin pendekatan untuk campaign anak muda. Jadi yang dijual di sini adalah gimana caranya si Jokowi Ahok ini bisa pakai pendekatan at that time itu Obama punya style lah kalau kalian lihat. Jadi both dari sisi baju yang dipakai, pendekatan yang dipakai, bahasa-bahasa yang dipakai, ininya. Jadi gue pada saat itu ada bikin kayak komunitas-komunitasan gitu untuk nge-guide anak-anak muda. Narasinya adalah bilang anak muda tuh lu harusnya berani untuk nge-challenge current politicians yang udah outdated. Karena kan waktu itu kan dibikinnya kayak kontras gitu kan, dan antara Jokowi Ahok tuh kayak the new lah, baru gitu kan. Di kontrasin sama yang incumbent yang lama. Nah dari situlah gue belajar untuk kayak gini ya ternyata cara memanfaatkan social media untuk jualan. That time social media yang populer tuh Twitter. Jadi kayak bikin trending topics di Twitter. Abis itu turunin dari Twitter turun ke jalan, bikin hashtag kayak gitu-gitu. Jadi per
pertama kali belajar soal menjual sesuatu lewat social media, konten, marketing, branding ya produknya manusia at that time. Visi dan juga apa ya? Visinya mereka lah yang kita coba jual ke Iya, orang biar yang dimakan. jadi main message-nya tuh Correct, itu. benar. Oke, dan ternyata itu dunia yang lu sukain berarti. Ternyata dunia untuk menjual cerita atau menjual barang lewat berbentuknya cerita itu menarik ternyata dan gitu. Jadi kayak gue ngeliat, kayaknya lucu juga ya untuk bisa ngasih tahu orang bahwa sesuatu ini menarik untuk mereka beli. At the time yang dibeli berarti kan kepercayaan atau programnya si ini kan, programnya Calon. si orang ini kan gitu. Itu lumayan menarik karena itu kayak apa ya, kayak ngobrol banyak soal psikologis, kayak belajar soal how to influence decisions makingnya orang. Itu yang bikin gue kayak menarik nih untuk kita expand dan dipelajarin lebih dalam lagi. Iya. Selain produknya si manusia itu gitu. Oke, long story short berarti lu lulus kuliah tuh sekitar 2015-an. 15, correct, 15. Kerja di luar ya langsung ya? Atau di Indo dulu? Sempet di Indo dulu. Jadi setelah lulus kuliah kerja dulu di agensi politiknya bentar, beberapa bulan doang. Oh, yang punya dosen lo tadi. Jadi sebenarnya dari zaman gua kuliah intern gitu-gitu udah sama dia mulu gitu. Tapi setelah official lulus, gua kerja sama dia bentar dan move ke, abis itu gue bosan sama dunia politik lah yang dijual. Karena waktu di agensinya itu lumayan banyak. Jadi ada calon menteri juga, ada pilpres juga karena kedapetan di 2014. 14 tuh pilpres. 14 pilpres itu Jokowi JK. Gitu. Itu juga dibantu Jokowi JK Prabowo Hatta kan kalau nggak salah. Betul. Nah di situ mulai ikut bantu juga. Nah tapi after beberapa tahun di dunia jualan orang itu mulai bosan aja sih. Dan untuk ngejual orang jadi kayak gue pengen cobain hal yang lain deh gitu. Ya udah masuklah ke influencer marketing platform dulu. Sebelum sekarang terkenal nih. Oh. Dulu ada brand dari India. Ada brand dari India namanya Blockman masuk ke Indonesia. Visinya sebenarnya kayak yang sekarang-sekarang juga sih kalau lihat influencer agency. Jadi connect-nya antara brand sama influencer yang mau bikin campaign. That time ya gue masih bisa tuh meeting sama Reza Arab, sama si Pocong, Arif Muhammad tanpa ada ininya mereka lah, tanpa ada manajernya. Jadi masih langsung ngomong sama mereka. Introduce itu, ngasih tahu ini, terus lumayan banyak dulu ketemu influencer yang sekarang gede, tapi zaman dulu mereka masih gampang lah untuk di reach gitu. Oke, tadi lu sempat bilang bosen ya pas di era jualin orang atau politisi gitu. Yeah. Emang lika-likunya kayak apa, Andrew? Kalau di sana karena kebetulan kan gue lumayan junior masih kan dan awal-awal zamannya kuliah, habis itu kerja. Jadi purely executions aja lah, purely eksekutor. Dan kalau lu pernah kerja di agency lu tahu bahwa banyak project-project itu yang sifatnya kayak lu build the apa sih istilahnya, kayak lu baru dapat brief sekarang besok udah harus jadi. Oh, jadi candi. semuanya project candi correct, gitu ya. Correct gitu. Itu satu. Sama yang kedua, terkadang karena kadang-kadang di produk politics itu lu harus bikin produknya menjadi lebih keren daripada yang seharusnya. To the point yang lu kayaknya nggak yakin aja nih sama itu. Lu nggak yakin aja sama yang lu produk yang lu jual itu lu nggak yakin kadang-kadang gitu. Guanya sebagai agensinya. Jadi dari situ gue mikirnya kayak, aduh kayaknya agak capek juga untuk lu berbohong sama diri lu sendiri bahwa ini kayaknya ya keren banget, bagus banget, padahal sebenarnya lu tahu bahwa ternyata nggak sebegitu-gitunya amat gitu. Ternyata nih program sebenarnya nggak realistis amat gitu. Tapi tetap harus lu marketingin. Iya, karena kan kita secara profesional kan kita udah di hire sebagai agensinya untuk bantuin dong. Gua kan udah nge-hire lu misalnya gitu. Gitu, Pak. Berarti ada pertentangan batin sebenarnya. Ada, dan ternyata gue baru tahu gue nggak yang begitu senengnya sama dunia politics as in secara aktif involve. Walaupun ya gue harus aware aja sama itu, tapi nggak yang actively involved tuh ternyata nggak yang sesenang itu. Ketimbang dibandingin waktu yang gue pindah ke yang brand side, yang agency side yang ngurusin brand, itu lebih interested aja untuk dieksplor lah istilah gitu. Iya. Berarti setahun setelahnya pindah ke iPrice itu? Itu gue 10 bulan di yang agency itu. Oh, hampir setahun. 10 bulan, dan 2016 Maret if I'm not mistaken baru gue terbang. Perjalanan gue menjadi TKI di Malaysia. TKI gue, Pak, di Malaysia. TKI di Malaysia, untuk gak ke Kamboja loh. Aduh, ntar gak bisa pulang anjir gue. Di Malaysia kerja
sebagai content marketer. Nah di Malaysia itu kerja di perusahaan namanya itu iPrice Group. Itu price comparison website Pak. Jadi kalau simpelnya gini. Kalau sekarang yang terkenal itu TikTok affiliate kan. Jadi orang jualan barang lewat affiliate. Nanti kalau barangnya kejual affiliate dapat komisi. Nah di case zaman dulu itu iPrice itu modelnya a company yang jadi affiliate-nya. Jadi misalnya kita bikin website, kita masukin tuh barang-barang dari e-commerce, mainly elektronik sama fashion. Kita make sure kita kalau orang nyari misalnya harga iPhone sekian itu ngerank paling tinggi tuh dan di Google. Orang masuk ke websitenya gua, nanti ada perbandingan harganya tuh. Di Shopee segini, Bukalapak segini, Tokopedia segini, Blibli segini. Ntar orang ngeklik, kita direct langsung ke websitenya. Kalau ada purchase, kita dapat commission. Model bisnisnya kayak gitu. Model bisnis gitu. Jadi kayak affiliate lah sebenarnya. Tapi sekarang masih relevan gak sih? Sekarang kalau untuk market Indonesia tuh banyak players yang affiliate gitu udah struggle gara-gara platformnya bikin affiliate program sendiri. Jadi kayak bisa langsung keranjang Shopee kuning, sendiri, TikTok sendiri, Tokopedia dengan si TikToknya gitu-gitu kan. Jadi YouTube juga ada YouTube Shopping sekarang. Ya gitu. Jadi udah sebenarnya udah agak struggle gara-gara itu. Satu dari sisi customer-nya, yang kedua Google kan makin lama makin susah untuk lu predik. Jadi kayak untuk bisa rank dengan certain keywords itu juga makin susah lah gitu. Jadi kayak lu rely banget sama Google, sama lu rely banget sama seberapa oke si customers lu ini ngasih komisi. Kadang-kadang komisinya kan di-cut mulu dan jadi kayak udah per transaction lu dapat $0 dollars. Tapi makin lama kan kalau negosiasi lu nggak oke, lo akan di-cut mulu ininya. Komisi yang lu dapetin gitu kan. Jadi makin lama makin nggak oke lah gitu. Oke. Nah ini gue mau ngomongin soal karir lu di iPrice dulu nih. Itu kan baru masuk ibaratnya jadi junior ya. Correct. Ya. Ngomongin role-nya content marketer. Ya. Terus climb up sampai akhirnya lu jadi leader di situ tuh butuh berapa lama Andrew? Mimpin tim gitu. Jadi gue masuk itu 2016. I think it took me around 3 tahun lah Pak. 3 tahun untuk jadi misalnya stage-nya tuh kayak gue ngurusin market Indonesia doang. Jadi di sana itu kita dikumpulin dan jadi di sana itu headquarter-nya si iPrice ini di Kuala Lumpur. Tapi iPrice itu operates-nya di Asia Tenggara. Jadi ada di marketnya di Thailand, ada di Philippines, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Hong Kong. Nah, orang-orang dari 7 negara ini, nggak dari 7 negara sih, orang-orang yang menghandle 7 negara ini berkumpul di Malaysia. Termasuk orang Thai, jadi benar-benar orang Thai, Vietnamese, Philippines, Indonesians, sama Malaysians lah gitu. Kumpul lah di sini gitu. Nah jadi at that time pertama kali lu masuk adalah menjadi content marketing untuk fokus di market Indonesia doang. Jadi gue fokus di Indonesia doang. Abis itu mulai jadi dari eksekutif naik ke senior eksekutif sampai to the point leadnya tim gue itu dipromot untuk masuk ke tim yang lain dan gue akhirnya dikasih responsible untuk take the whole team. Jadi gue nge-manage the whole content marketing team tapi dari berbagai negara tuh. Gitu. Nah di situ I think sekitar 3 tahunan lah untuk gue bisa sampai akhirnya nge-lead the whole departemen yang isinya orang-orang dari negara yang macam-macam lah dan gitu. Oke. Itu kan lu terhitung muda ya Andrew ya? Saat itu usianya buat nge-lead sebuah tim, apalagi dari berbagai negara yang orangnya tuh backgroundnya beda-beda gitu. Ya, benar. Challenge paling gedenya apa Andrew? Challenge-nya itu dan kayak yang lu bilang umur salah satunya karena ada orang yang udah masuk duluan sebenarnya. Ada orang masuk duluan. Terus akhirnya gue yang nge-lead dia gitu kan. Dan kebetulan juga dia tuh umurnya juga lebih tua dari gue. Jadi udah lebih senior lah gitu. Misalnya udah beda-beda 5 years, beda 5 tahunan sama gue. Nah itu juga lumayan challenge karena akhirnya lu harus memanage ini kan, manage dinamika orang yang udah lebih tua, gimana di manage sama orang yang lebih muda, plus dia masuknya lebih lama dari gue gitu. Dinamika yang pertama itu satu, yang susah, yang challenge-nya ya. Challenge yang kedua itu adalah bahasa. Lu sebagai chief content lu pasti kan punya anak-anak nih. Betul. Lu tahu seberapa challenging-nya memanage orang kan Dan? Oh parah. Nah, gue memanage orang dan bahasanya beda. Culture-nya beda. Iya itu bahasa. Jadi gue harus pakai bahasa Inggris. Oke. Yang ketiga challenge-nya adalah dari bahasa ini nggak semua orang di situ bahasa Inggrisnya tuh first language. Jadi orang-orang yang dari Vietnam,
Yang dari Thailand tuh kan sama kayak gua kan. Jadi kita Iya. harus mikir dulu, translate ke bahasa Inggris baru kita omongin. Betul. Itu lebih susah lagi karena ada gapnya tuh. Gua ngomong apa ntar dia Nerimanya terimanya kayak apa? gimana beda. Tuh. Culture itu juga beda dan you would be surprised bahwa orang Thailand orang Thailand tuh nggak bisa dikerasin. Oh ya? Orang Thailand harus lu emong, harus dipelan-pelanin. Contohnya gimana? Karena kalau lu lihat di Thailand itu semuanya kan gini Sony kan. Cup. Iya, itu benar-benar seperti itu. Cup. Sama orang yang lebih senior dia akan, lu harus respect. Literally lu harus respect sama orang lebih tua. Oh, ini culture values-nya tuh Asia banget ya? Bener, Thailand tuh kayak gitu. Oh. Jadi kalau lu kerasin dia nangis Pak. Dia nangis itu. Nggak cowok nggak cewek. Nangis orang Thailand tuh gimana sih? Dia ada bahasa-bahasa Thailand dikit lah. Nangis orang Thailand. Kayak gitu. Jadi lucu. Iya. Terus Gitu. berarti tadi pertama umur udah pasti karena Umur. udah banyak tim yang lebih senior lebih lama. Kedua adalah perbedaan bahasa. Ketiga culture-nya. Culture gara-gara yang tadi gue bilang. Orang Vietnam misalnya nggak bisa tuh dikerasin. Orang Thailand. Orang Vietnam harus dikerasin Pak. Jadi lu nggak bisa, lu kalau ngomong tuh kayak lu, you can do better, nggak, lu kasih tau dia, lu harus ini dia akan jalan. Tapi kalau lu pelan-pelanin dia malah nggak bisa. Kebayang gue. Jadi orang Thailand kalau punya anak orang Vietnam kelar tuh Pak. Aduh. Jadi apalagi kalau orang orang Vietnam punya anak orang Thailand, juga anak orang Thailandnya survive. Orang Thailand tidak survive karena akan dikerasin sama orang Vietnam. Pantesan Vietnam menang perang lawan US. Itu dia. Tapi emang keras itu. Itu culture. Itu culture di tim ya Pak ya. Nah, yang berapa tadi? Yang keempat itu culture di organizations. Nah, soalnya di iPress ini Pak, yang punya itu bukan orang Asia. CEO-nya itu orang Czech Republic. Oh, orang Republik Ceko. Iya, Ceko. CTO-nya itu orang Jerman. CMO-nya itu bos gue yang di Revo ini orang Itali. Terus ada new CEO orang UK. Jadi emang European banget Pak. Jadi European yang dengan ilmu dan capital mereka masuk Asia Tenggara bikinlah si iPress ini. Itu juga beda kan Pak. Lu culture untuk gua memanage ke bawah sama gua nge-manage ke atas. Nah, itu yang kemarin kita obrolin. Iya, yang itu ada dia. Di sesi lu ya. Iya. Itu dia emang. Bos lu ada orang Republik Ceko, ada orang Inggris, ada orang Itali, ada orang Jerman. Itu aja udah pasti beda-beda tuh cara ngobrolnya ya. Iya. Dan bahasa Inggrisnya mereka kan udah gak mikir ya. Iya. Kalau kita kan bahasa Inggrisnya masih mikir kan. Apalagi kalau kita diomelin tuh. Kan kita panik ya kalau orang Indonesia diomelin kan. Lu gagu Pak. Lu gak bisa ngomong. Iya, lu gak bisa ngomong. Punten. Iya. Ntar dia kayak lu bilang dong ngomong kayak. Gitu, gak bisa. Aduh. Gitu. Oke. Challenge-nya itulah lumayan. Dari pengalaman lo selama berapa tahun berarti manage tim itu? Let's say kayaknya tahun kedua gue udah mulai manage. Jadi taruhlah 2017 lah ya. 2007 sampai 2021 gue yang di Malaysia. Oh lumayan lama ya? 4 tahunan berarti? Ada. Bekal lu untuk bisa manage tim itu dari mana Drew? Dari atasan lu kan mentornya siapa waktu itu? Jadi waktu di Malaysia tuh gue ketemu in total sebenarnya 4 managers Pak. Jadi yang pertama kali itu adalah orang Indonesia. Jadi yang pertama kali gue kesana itu orang Indonesia dulu. Yang kedua baru orang Itali, dan ketiga Ceko, dan keempat UK. Yang menurut gue ilmu bekal tergede itu sebenarnya adalah mentality dari ini sih Pak, dari each of them itu punya strength masing-masing yang gue colong. Gue colong. Yang orang Indonesia ini tipikal yang ini cewek, sangat amat caringnya luar biasa gitu loh. Tipikal orang yang caring banget gitu kan, caring banget ke timnya, ke individualnya. Yang orang Italia ini very balance between, lu istilahnya kalau di buku tuh ada namanya radical candor Pak. Balance antara direct tapi kind juga gitu. Nah orang Czech ini dia sangat ngerti bisnis tapi at the same time dia juga tahu cara nge-manage tim. Dan yang terakhir orang UK ini orang-orang yang dia tuh sangat orangnya pinter banget lah istilahnya gitu. Jadi kalau lu tanya gue dapat ilmunya dari mana, sebenarnya each of them punya hal yang gue colong. Tapi yang paling ngebantu itu adalah satu, proses harus baca sih Pak. Emang gue di sana karena Western, mereka tuh
sangat nge-value orang untuk ngebaca buku. Yang gue awalnya nggak suka buku, akhirnya dicokokin untuk bisa baca buku. Nah itu tuh ilmu yang gue ambil. Sama ya terakhir ya itu suka dukanya tim, dinamika timnya gue waktu saat itu yang awalnya udah pasti kacau-kacau. Dari situ mulai belajar gimana caranya untuk nge-manage orang-orang dan at the end of the day jadi lebih stabil lah istilahnya gitu. Di fase itu lo suka, akhirnya dipaksa untuk suka buku dan suka menulis juga. Correct. Kalau yang gue sempat lihat tulisan lo di Kumparan kayak 2017 itu pas lagi manage tim atau sebelumnya ya berarti ya? Di fase, pokoknya di case-nya strategi marketing yang gue lakuin dulu di iPress itu emang base-nya tulisan banget Pak. Jadi everyone in the team regardless lu umurnya, bukan umurnya, lu levelnya apa, itu lu harus nulis gitu. Lu harus terbiasa untuk nulis. Karena lu either lu nulis untuk eksternal, lu kasih story lu keluar, atau lu nulis untuk internal, untuk kayak meeting memo, pitching, ideas dan lain-lain. Itu emang nulis tuh jadi salah satu yang lumayan jadi fundamental yang skills yang anak marketing tuh harus punya lah istilahnya gitu. Tapi dari kuliah lu udah suka nulis? Enggak juga sih Pak, enggak. Berarti emang di pekerjaan tuh dituntut untuk itu kayaknya akhirnya? Iya, kayaknya ke nulis kalau di kuliah tuh ya nulis. Ya makalah. Kayak gitu. Sama dulu mungkin gue tuh dulu ikutan ini dan English Debating Club. Waktu kuliah? Iya waktu kuliah. Wah canggih dong bahasa Inggris lu, cacis-cus kalau harus debat. Ya dulu lah gitu. Kalau untuk ya pada saatnya, pada masa itu dia lumayan base-nya juga tulisan juga kan. Jadi lu harus misalnya nulis argumen lu. Iya, argumen. Habis itu lu bacain gitu. Jadi pokoknya base-nya semua dari tulisan. Jadi kuliah ada basicnya dikit gitu, tapi nggak yang suka. Nah pas di Malaysia, nah itu harus nulis Pak. Jadi gue sering banget kontribut tulisan ke media itu, Kumparan, gue kontribut ke Tirto, Jakarta Post. Pokoknya gue nulis lah topik-topiknya yang topik relevan sama gue. Jadi kayak e-commerce, teknologi, economics kayak gitu yang gue kontribut tuh. Gue sempat lihat kayak ujung-ujungnya jualan gitu. Benar. Itu lo lagi menjalankan peran lo sebagai content marketer sebenarnya. Benar, correct gitu. Jadi gue ngasih lu insight tentang market Indonesia. Ntar gue bilang di bawahnya ini kayak risetnya dari iPrice kayak gitu. Ada ujungnya jualan. Ada linknya. Kalau kalian di media mungkin tahu backlinks gitu kan. Nah itu tuh gue biasanya di iPrice tuh gimana caranya biar gue tuh bisa dapetin backlinks tapi gue gak bayar. Dan caranya itu gue bikin data, survei, riset, gue sebar ke media, gue kasih backlinks. Ntar misalnya Detik udah publish, gue akan minta tolong ininya bilang, by the way ini kan sumbernya dari gue, boleh gak lu masukin linknya ke website gue, ntar dimasukin. Dapet backlinks, itu good for SEO, karena kan gue bisnis modelnya kan tadi SEO driven banget. Correct. Berarti kan lu udah terlibat dalam lingkup content marketing tuh sejak kuliah bahkan, dari sebelum lulus. Produknya dari mulai manusia sampai ke istilahnya tadi tuh komparasi harga tuh website ya, website dan tulisan dan lain sebagainya. 15 tahun terakhir Andrew di dunia content marketing apa yang paling berubah? 15 tahun terakhir sebenarnya yang paling banyak berubah itu platform kan. Jadi lu di mana lu naro platform lu? Di mana lu naro konten lu gitu. Kalau zaman dulu mungkin kayak gue bilang tadi kan, back in 2012 platformnya cuma Twitter for example. Fast forward ke sekarang lu punya every different platforms yang bisa dipakai untuk orang nge-host konten gitu. Itu yang berubah. Yang gak berubah sebenarnya, dan kalau gue bisa continue adalah the ability untuk lu bisa bikin produk atau service yang lu punya ini se-seksi itu di mata customers. Sehingga mereka tuh ngelihat ini sebagai ya kayaknya gue better menggunakan produknya ini ketimbang produk competitors deh kayak gitu. Jadi sebenarnya platform udah pasti akan terus berubah sih gitu. Jadi ada satu buku bagus nih yang nulis si Morgan Housel yang nulis Psychology of Money, Sam S. Ever. Dia bilang kayak ada namanya itu permanent skills sama temporary skills. Nah platform itu gue ngeliatnya sebagai temporary. Jadi kayak itu akan terus berubah. Jadi kalau seandainya kita sekarang jago banget TikTok, itu bisa hilang at some point gitu. Sekarang misalnya muncul lah the whole Gen AI gitu kan. Lu jago bikin prompting di GPT, tapi GPT bisa hilang.
But what are the skills yang sifatnya permanen? Nah itu yang sebenarnya penting banget untuk orang bisa master. Which is banyak kan, jadi skills lu nulis, skills lu convincing people, negotiation dan lain-lain. Nah itu hal-hal yang sifatnya tuh namanya permanent Mana skills skills? gitu. Jadi kalau back to pertanyaan lu soal platform, ya itu jadi platform kalau dari 15 tahun terakhir yang paling banyak berubah platform. Yang tidak berubah sebenarnya behaviornya orang sih. Behaviornya orang dan cara kita menjual itu tetap sama sebenarnya. Playbooknya untuk orang jual Iya. sesuatu untuk diri. Ya hal itu yang bikin gue mikir kalau sebenarnya konten marketing itu adalah kayak seni mengorkestrasi sesuatu gitu. Ya, Meyakinkan orang, bercerita, correct. Ya. bikin orang tuh mikir kalau produk ini lebih baik dibanding yang lain, Ya. tanpa lu harus hard sell. Ya. Menurut lu gimana? True. Jadi gue setuju sama yang lu bilang tadi kan. Jadi in order untuk orang bisa membeli sesuatu, orang emang mau membeli sesuatu gitu. Jadi no matter how hard kita telling people seberapa bagus Produk kita punya kita. mic, kalau orang tidak mau beli mic, mereka nggak akan beli mic gitu. Sama kayak misalnya gue jual, misalnya terakhir di Indonesia gue jual courses sekolah misalnya, yaitu orang harus tahu bahwa mereka butuh si courses ini gitu kan. Jadi when it comes to content marketing, what is very important adalah for us sebagai seorang yang menjual barang, itu tuh harus tahu pain points-nya orang apa sih. Dan kita main around that pain points gitu. Business to business for example, in Vpop gitu kan. Kita menjual for example tempat untuk orang placement misalnya. Pain points-nya brand apa sebenarnya sih untuk ngelakuin placementnya apa? Apakah kita mau naikin reach-nya kita? Is it true sekarang reach doang atau sekarang mereka mau udah ngeliatnya into conversions gitu. Jadi kayak gue mau placement tapi gue mau track juga nih seberapa banyak conversions yang terjadi dari aktivitas gue nge-place di Invipop for example. Nah, apakah itu pain points yang real gitu? If that's the real pain points, dan kita gimana sebagai business owner tuh bisa nge-craft story-nya bahwa we are the right place untuk lu achieve your goal gitu. Jadi ya content marketing itu it's not really berkoar-koar seberapa keren produk or service kita, tapi lebih ke seberapa cocok produk or service yang kita punya untuk nge-solve masalah yang orang punya gitu. Berarti garis bawahnya ada di solving problems-nya gitu. Menurut ya. gue sih itu sih solving problem sama ya understanding pain points-nya orang gitu. Oke, kalau misalkan ya, gue adalah seorang creator komedi. Ya. Itu perlu berangkat dari solving problems gak? Lu kreator komedi yang menjual service lu atau? Misalkan gue content creator komedi, gue gak punya produk buat dijual. Ya. Tapi ya gue content creator, tapi gue pengen memarketingin konten gue nih. Oke. With that berarti kan lu pasti punya target audience kan yang lu mau targetin juga kan. Nah siapa nih target audience lu? Misalnya lu konten kreator komedi. Buat anak kuliah misalkan. Buat anak kuliah gitu. Ya udah berarti in order supaya produk lu which is jokes-jokes lu kemakan sama orang-orang. Berarti kan lu harus tahu anak-anak kuliah nih pain points-nya apa sih gitu. Oh anak-anak kuliah yang pergi dari kotanya ke kota lain which is apa sih namanya itu kayak merantau, problem utamanya adalah nggak ada duit for example, atau kangen sama orang tua atau apa ya. Berarti lu make jokes lu around those topics supaya relate nih sama orang-orang yang punya problem yang sama. Again topiknya tetap false itu the same, juntrungannya sama kan, dan soal problem gitu. Jadi kalau problemnya di touch biasanya itu akan lebih kemakan sama audiensnya gitu. Oke. Kalau kesalahan terbesar dari brand dalam melakukan konten marketing yang pernah lo alamin atau lo lihat kayak apa dulu? Yang pertama yang menurut gue juga something yang gue juga pernah ngalamin itu adalah, ini biasanya di kelas yang gue share itu ini, dan narsis gitu. Narsis dalam arti yang kayak gue bilang tadi kan, yang mungkin quickly gue recap, terlalu fokus untuk bilang bahwa gue punya barang itu yang paling bagus sehingga lo harus pilih gue. Padahal sebenarnya cara terbaik untuk nge-convince orang adalah we know you have a problem and we have solutions for that gitu. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua menurut gue adalah, tadi sempet tanya juga ke gue soal gimana Andrew ya si YouTube channel ini biar bisa grow for example. Problem kedua itu adalah distribution strategi, jadi distribution konten gitu. Banyak yang misalnya kita bikin konten di platformnya kita nge-hit publish, habis itu ya udah
hoping for algoritmanya bekerja dan kita dapat views, dapat engagement dan lain-lain. Padahal sebenarnya, tapi kan itu kan di luar kontrol kita kan, Dan. Lu nggak bisa Iya. ngontrol algoritma. What you can control adalah lu bisa ngasih ke siapa nih konten yang lu punya gitu. That's why gue selalu approach gue di content marketing itu adalah lu harus proactively do namanya content distributions. Jadi misalnya nih, misalnya gue bikin buku kan, Dan. Habis itu gue nge-publish nih di LinkedIn gue, di Instagram gue bilang orang bahwa gue bikin buku. Kalau seandainya yang banyak terjadi kesalahan di brand adalah udah stop di situ. Udah hoping for ya udah abis itu mudah-mudahan ada yang baca, ada yang lihat algoritmanya oke, buku gue kejual. What I'm doing differently adalah gue akan punya list of my hit list of potential customers. Gue akan nge-share itu ke mereka satu-satu, Dan gue akan nge-pitch itu ke mereka. Gue kasih tahu mereka bahwa gue punya buku ini dan lain-lain. Gue akan kasih lo ini. Istilahnya gue akan ngedistribusiin informasi yang udah gue publish secara pasif. Itu kan gue nge-hit publish nih di newsletter gue, di LinkedIn, di Instagram passively. Abis itu gue akan nge-share ini secara aktif ke orang-orang yang gue mau dia lihat kontennya gue gitu. Jadi kalau gue itu kan gue lakukan secara individual, which is gue ngelakukan manually. Tapi kalau lu sebagai company kan lu punya different tools untuk ngelakuin itu kan. You have your email database, you have your team sales yang bisa ngebantu lu nyebarin itu. Jadi sebenarnya that's the second problem, which is lack of understanding bahwa lu harus mendistribusikan konten yang lu buat gitu. Karena itu bisa ngedrive sales juga at the end of the day gitu. Yang ketiga, problemnya kalau di brand untuk content marketing itu adalah maunya langsung start big dan nggak match nih antara business goal sama content marketingnya. Contoh, misalnya sekarang lagi populer platform TikTok gitu ya. Tapi bisnisnya gue itu adalah pakan lele gitu. Jadi pakan lele yang gue target audiensnya adalah petani-petani. Untuk peternak. Peternak lele gitu. Nah, untuk gue bisa tap in itu peternak ini, pertanyaan gue adalah apakah si peternak ini mainan TikTok? If the answer is yes, then gue bisa pakai platform TikTok. Tapi banyak brand yang biasanya milih content marketing channels atau strategis yang nggak match sama goal bisnisnya mereka dari awal. Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus milih channel-channel yang membosankan gitu loh, Dan. Misalnya gue jualan bisnis corporate training back in terakhir gue di Revoyu kan. Nah, target audience gue untuk corporate training ini dua sebenarnya. Ya audiensnya yang ikutan training sama decision makernya. Gitu kan orang-orang yang learning and development team. Nah, untuk gue bisa kasih konten yang oke ke tim L&D ini, kadang-kadang gue harus bikin back to cara-cara marketing lama. Gue bikinin kayak PDF gitu, Dan untuk kayak ngasih tahu mereka apa aja sih program yang kita jual, kita udah pernah kerja sama siapa aja. Bentuknya PDF gitu, which is kalau untuk anak-anak muda sekarang kan kayak ngapain lu bikin PDF, lu bikinnya video TikTok dong gitu. So the mistakes yang lain adalah jangan sampai strategi marketing, content marketing yang lakuin sama business goals ini nggak cocok. Nggak match. Iya, jadi harus clear dulu. Gua mau ngapain ya, business goals apa yang gua mau dapetin dari aktivitas content marketing gua, dan cocok nggak ya sama aktivitas yang marketing yang gue lakuin untuk nge-achieve si business goalsnya ini. Same kayak podcast misalnya gitu kan. Podcast kayak gini misalnya apa nih business goalsnya kita gitu kan. Apakah dengan kita melakukan podcast kayak gini, hopingnya nanti ada brand yang tap in for example. If that's the case berarti kita harus mikirin kan. Berarti orang-orang seperti apa yang lu mau invite ke sini. Apakah yang emang kalibernya gede-gede yang kayak gue bilang tadi soal si case study-nya si Apple for example. Dia tahu nih siapa aja yang harus diundang atau siapa aja yang harus menjadi si hostnya dengan target yang mereka mau dapetin kayak gitu. Jadi to summarize tadi gue bilang kan, satu soal terlalu narsis. Jangan, yang gue selalu bilang adalah jangan bilang brand kita yang paling oke terus, tapi fokus on orang itu sebenarnya masalahnya apa sih. Terus kita biasa pakai apa yang kita punya di bisnisnya kita. Yang kedua problemnya adalah lupa untuk nyebarin. Distribusi tadi ya. Ini kita udah bikin nih, lupa kita ngedistribusiin. Yang ketiga, mismatch antara strategi sama business goals. Itu pattern yang lumayan sering kelihatan dan lumayan ngulang nih beberapa kali gue ngobrol sama temen di brand. Biasanya rata-rata kayak, gue mau invest di content marketing, ini tim gue ngelakuin ini. Kira-kira menurut lu gimana, Andrew? Falls under these three problems. Biasanya. Iya. Yang ketiga tuh berarti apa ya? Choosing the right channels gak sih? Iya. Choosing the right channels sama choosing the right format of the content. Iya. Karena misalnya format ya. jadi misalnya kan you can use channel
YouTube, tapi fokusnya kayak yang YouTube Shorts gitu. Itu kalau seandainya formatnya lo emang targetin audience yang butuhnya yang cepat. Cepet. Tapi misalnya gue mau convince decision makers yang levelnya C-level nih untuk di enterprise company. Gue harus bikinin video yang formatnya nggak bisa yang vertikal. Mungkin mereka butuhnya yang tetap yang horizontal dan durasinya lama tuh. Dan untuk orang tahu, untuk mereka bisa benar-benar ke-convince bahwa oh iya, gue go with this vendor deh karena mereka udah oke banget nih. Gitu. Jadi tadi yang gue bilang, jadi choose the right platform sama format of the contentnya, 2 hal itu. Gitu. Oke, nah lo bikin newsletter tuh berarti dalam rangka mendistribusikan expertise yang lo punya, Andrew? Newsletter itu kalau gue bisa cerita, sebenarnya itu strategi juga dan strategi untuk diferensiasi diri. Jadi gue tahu bahwa penting banget untuk yang punya namanya itu personal branding kan. At the same time, gue tahu juga there are so many orang-orang keren di luar sana yang jago bikin konten yang sifatnya populer. Konten-konten kayak misalnya video, terus video vertikal gini-gini. Nah, gue nggak jago tuh di situ. Jadi channel yang menurut gue paling strategis untuk gue tap in itu adalah newsletter gitu. Audiensnya gue udah tahu, udah pasti nggak akan segede, nggak akan bisa gue dapetin misalnya ratusan ribu followers versus gue misalnya bikin video di TikTok vertikal, gue ngomongin topik yang gue jago gitu kan. Tapi gue tahu bahwa gue akan attract audience yang emang niche, tapi ya emang itu targetnya gue kayak gitu. Jadi if you ask, pertanyaan lu tadi adalah misalnya apa tadi yang lu nanya? Apakah itu bagian dari cara lu mendistribusikan expertise lu gitu ke orang-orang? Ya, jadi back to pertanyaan lu, itu adalah channel yang menurut gua lumayan, istilahnya kalau di bisnis tuh blue ocean lah gitu. Jadi nggak banyak tuh yang mau bikin karena lebih susah. Sama betul. Yang kedua, it's targeting the right audience yang gua harapannya gue bisa targetin. Soalnya kalau untuk lu nge-follow social media account, it's a one click away kan. Tapi kalau untuk di newsletter, gue bikin itu lebih susah. Jadi lu subscribe nih, udah subscribe, gue akan ada email verifikasi dulu untuk lu nge-verify bahwa lu bener lu mau subscribe. Jadi ada 2 steps yang orang harus lakuin untuk bisa menjadi active subscribers gitu. Jadi yes gitu, itu salah satu salah satu strategi gue untuk ngedistribusin konten yang menurut gue ke target audience yang lumayan niche dan selected lah. Misalnya di newsletter gue sekarang, gue punya misalnya 1,000 active subscribers, Pak. Itu nggak ada apa-apanya dibandingin newsletter yang dibandingin mungkin sama akun-akun TikTok baru yang baru sebulan tiba-tiba udah bisa langsung ngajarin FYP, bikin 50.000 gitu kan. Iya. Nah, tapi 1,000 active subscribers ini gue nge-value itu lebih tinggi daripada 10.000 followers di misalnya di social medianya gue, for example, tiba-tiba. Karena yang itu kan bisa random people aja yang ini kan, Pak. Klik follow. Yang klik follow. Kalau yang subscribers, ini berarti 1,000 orang pilih untuk masukin email mereka, klik subscribe, buka email mereka untuk ngeklik confirm gue subscribe ke newsletter ini gitu. Jadi bisnisnya menurut gue sih lebih potensinya lebih gede gitu. Namun karena ini gue ngerjain sendiri, so I have zero cost kan untuk ngelakuin ini. Jadi make sense untuk gue ngelakuin ini dengan skala yang kecil gitu. Kalau kita ngomongin bisnis, that's a different story lah gitu. Apakah itu strategi yang paling tepat atau tidak untuk dilakukan gitu. Iya, berarti sekarang ada 1,000-an orang. 1,000-an lebih. Oke. Active subscribers gitu. Gue salah satu yang subscribe soalnya. Kan sering dikirimin tuh. Tapi gue gak tahu ya frekuensinya. Masih random sekarang. Random ya? Iya, sekarang masih random. Jadi kayak ada momen-momen gue eksperimen. Jadi ada satu, ada satu author namanya Seth Godin. Dia tuh nulis setiap hari. Ada yang seminggu sekali. Jadi lumayan random. Kalau sekarang gue masih belum yang begitu rutin untuk kayak seminggu sekali. Gue masih melihat mana yang kira-kira cocok lah untuk gue, karena kan gue ada nulis newsletter, terus gue bikin yang si data to visual juga. Jadi gue lagi mencoba memanage kira-kira mana yang harus gue invest more time gitu. Tapi itu beberapa distribution channel yang menurut gue
punya audiens yang unik-unik lah dan gitu. Nah baru-baru ini kan lu ngerilis sebuah buku Ya. namanya The Slow Leadership. Anjay, ya. Boleh nggak bantu gua definisiin slow leadership versi lu yang lu tulis di situ tuh apa sih sebenarnya? Ya. Jadi jembatan dikit, gue mundur dikit ya. Jembatannya gimana nih antara gue menjadi seorang orang-orang yang di dunia content marketing kok tiba-tiba sekarang ngomongin soal leadership kayak gitu kan. Nah, gue belajar selama dari 2016 sampai sekarang lucky enough karena gue itu di 2 perusahaan doang gitu. Jadi kayak selama 9 almost 10 years gue tuh spend di 2 companies. 2016 sampai 2021 itu di iPrice Malaysia, 2021 sampai 2025 itu di Revoyu di sini. Nah, in both companies very lucky gue ada di posisi yang bisa nge-manage tim gitu. Dan nge-manage tim di tim content marketing lah gitu. Nah, kenapa tiba-tiba gue nulis soal the slow leadership? Karena sebenarnya back to yang gue bilang tadi dan soal problem dan pain points. Kalau tadi kan kita bilang untuk bisa content marketingnya oke, lo harus ngerti pain points dari customers lo, ya kan? Nah, di slow leadership ini adalah datang dari pain points gue juga sebenarnya sebagai seorang people manager. Nah, ketika gue baru jadi people manager di iPrice, itu tuh kayak posisi yang kayak oke, Drew, lu bagus banget nih nge-manage Indonesia, now you manage all countries gitu. Nah, itu tuh bikin turbulence kalau di bahasa penerbangannya tuh turbulence bahwa kayak dulu cuman jago ini ya contohnya kalau di penerbangan lu jago nih service orang di jadi pramugara lah kayak gitu. Tiba-tiba lu karena lu jago lu jadi pilot tuh kan logiknya kan beda kan dan Betul. skills yang lo harus punya. Skillsetnya beda. Exactly, experience yang lo harus punya. Nah itu tuh beda banget. Nah tapi in most companies biasanya rata-rata gitu caranya. Lu jago nih jadi designer, yaudah lu jadi design lead. Lu jago jadi tim sales, yaudah lu jadi sales lead, nge-manage orang. Padahal kadang-kadang skills lu tuh skills individual contributor, Pak. Betul. Gitu. Nah, back to pertanyaan lu, kayak kenapa slow leadership judulnya, atau ini tuh sebenarnya apa sih? Si slow leadership tuh kayak berawal dari pain points gue sebagai seorang people manager yang lost, nggak punya arahan gimana sebenarnya jadi seorang people manager yang oke, tapi padahal penting untuk menjadi seorang people manager yang oke karena itu business impactnya gede banget gitu. Jadi gue akhirnya mencoba untuk nge-compile all the learnings yang gue dapetin over the past 10 years sebagai seorang people manager itu ke dalam sebuah buku yang gue tulis judulnya sih The Slow Leadership ini. Kenapa judulnya Slow Leadership? Karena gue yakin dan aware bahwa untuk lo bisa menjadi seorang people manager yang oke, it takes time gitu. Karena itu relationship-nya tuh hubungan antara manusia ke manusia gitu loh. Lu sama anak-anak lu di sini for example, itu juga misalnya lu baru dapat posisi baru kayak gitu ya. Itu kan mereka nggak langsung percaya kan. Kita juga misalnya kita punya bos yang baru kan kita nggak langsung trust 100% ke ini orang apa nih, agendanya apa nih untuk kita gitu kan, benar-benar mau nge-manage atau dia punya personal agenda nih, mau nge-restructure, mau lain-lain gitu kan. Nah itu kan butuh waktu kan dan nah itu yang gue mencoba untuk nge-crystallize di dalam buku ini bahwa relationship lu untuk bisa menjadi seorang manager yang oke, itu tuh will takes time dan gak bisa lu diburu-buru untuk menjadi people manager yang oke gitu. Makanya notionnya, bahasa kerennya makanya gue bikin tuh The Slow Leadership gitu. Butuh berapa lama Andrew nyusun itu semua? Apa dari experience demi experience lu tuh ada semacam key points gitu yang lu tahu someday gue akan nulis soal ini nih dan akan gue bukukan gitu. Gue tuh udah punya, ntar gue bisa share ke lu deh. Jadi gue ada satu notes gitu di MacBook kan punya Apple Notes gitu ya. Notes. Nah itu ada satu notes yang isinya tuh judulnya tuh Andrew's Learnings Pak. Dan gitu gue udah nulis itu dari 2019 atau 2018 lah gitu. Isinya tuh random Pak. Jadi misalnya gue bisa baca sesuatu nih. Yaudah gue tulis aja, gue baca sumbernya dari mana, ini tanggal berapa. Gue tulis aja ini belajar dari buku ini, gue dapat pelajaran apa. Nah, ke pertanyaan lu, buku The Slow Leadership ini waktu itu gue sempat share ke lu, itu takes around 3 minggu in total lah untuk gue bisa nulis. Some people mungkin ngeliat itu, kok bisa cepet ya untuk lu nulisnya gitu. Satu karena sebenarnya bukunya nggak panjang-panjang amat, kayak 187-an pages halaman lah gitu. Yang kedua,
menurut gua karena gua tuh banyak juga merecall tulisan-tulisan lama gua, Pak. Jadi yang tulisan yang udah lama-lama yang gue tulis tuh gue recall lagi, chapter ini gue menulis soal ngasih feedback, ya udah gue recall lagi tulisan lama gue apa, gue ambil, gue rephrase, masukin ke bukunya. Itu yang kedua yang bikin itu lumayan cepat proses penulisannya. Jadi kurang lebih 3 minggu lah. Oke. Berarti itu kan apa yang lu tulis dalam situ kan learnings yang udah lu alamin ya, nggak cuma baca gitu tapi juga lu experience. Salah satu contoh deh ketika di Revo atau di iPrize misalkan lo mempraktikkan apa yang ada di dalam slow leadership, satu aja. Yang paling gampang untuk dicontek nih sama yang dengerin adalah over communicate konteks. Misalnya kalau kita kan biasanya udah biasa ya Pak ya di industri-industri kita nih yang tiba-tiba besok harus ada sesuatu yang harus berubah atau harus terjadi misalnya. Dapat brief dari atasan, investor minta sesuatu for example, ya kan? Lumayan sering kan terjadi. Nah kadang-kadang kan kita sebagai middle management ini harus bisa mengerti kenapa ya dari sisi bisnis itu kita harus ngelakuin ini dan harus bisa ngedistribusiin atau ngekomunikasiin itu ke anak-anak kita kenapa ini harus terjadi gitu. Banyak kesalahan yang terjadi dari first time manager adalah dia cuma jadi mendeliver aja. Bos kita bilang, Drew besok kita harus ngeganti ya, harusnya kita jadwal syuting podcast kita ganti, kita harus bikin offline events. Nah kesalahannya adalah misalnya gue langsung komunikasi aja kayak guys besok nggak jadi nih podcastnya, jadinya offline events gitu. Efeknya adalah anak-anak di bawah kan nggak ngerti kan, dan kayak kenapa nih kok tiba-tiba berubah dari sebelumnya kita udah prepare podcast ini udah siap nih, udah mau syuting tapi tiba-tiba jadinya offline events bukan podcast. Nah one of the chapter, satu sections yang gue tulis itu adalah lu harus over communicate konteks gitu. Lu harus jelasin ke anak-anak lu kenapa berubah dari awalnya kita mau podcast menjadi offline events for example. Kalau kitanya sendiri nggak ngerti, kita tanya dulu ke atasan kita. Misalnya bos gue adalah lu kan, Pak Danu kan kemarin kita udah plan mau bikin podcast episode sekian nih, tapi barusan Bapak bilang akan berubah, boleh tahu nggak Pak kira-kira kenapa gitu. Kalau lu harapannya adalah kita ada di tempat yang bosnya kita mau jelasin lah ke kita, karena kita nanya gitu kan. Boleh tahu nggak Pak kenapa? Mungkin gue jelasin juga kan, ya saya nanya biar nanti saya bisa make sure timnya juga bisa aware dan kita bisa prepare nih Pak. Nah jadi kita sebagai orang yang nanya juga kita kasih konteks kan, kayak kenapa gue butuh informasinya gitu. Jadi biar atasan kita juga bisa ngerti kan, dan kayak oh nih penting nih gue ngasih tahu si Andrew nih dari si lu. Nah lu jelasin ke gue abis itu. Nah dari situ gue harus jelasin ke anak-anak gue kayak kenapa ini berubah gitu. Apalagi hal-hal yang tidak menyenangkan, kayak tadi kan tidak menyenangkan kan, tiba-tiba udah prepare nih semua kamera, udah ready, audio dan lain-lain, cancel, harus ganti ke offline events. Itu satu yang gue pelajarin yang lumayan kepake in every interactions kerja gue, mau itu gue lagi kerja project basis atau as a full timer, bikin orang ngerti ya, itu kenapa kita melakukan sesuatu tuh lumayan bisa ngebantu orang untuk keselnya tuh bentar doang. Mungkin mereka kesel nih, jir nggak jadi nih podcast. Tapi abis itu mereka ayo udahlah gue udah ngerti tapi kenapa gitu. Dan apalagi anak-anak yang manajer-manajer yang memanage anak-anak kreatif kayak gue kan nge-manage designer, gue nge-manage tim developer juga produk gitu kan. Gue lebih susah nih Pak, karena kalau mereka nggak ngerti itu kacau, karena mereka anak-anak kreatifnya kan kayak anjir gue udah bikin briefnya kreatifnya semuanya nggak jadi, cancel, cuman tiba-tiba disuruh bilang langsung ganti jadi offline events gitu. Itu satu yang lumayan powerful dan lumayan susah juga tapi untuk dipelajarin dan dilakukan, karena lebih susah untuk gue ngejelasin konteks daripada gue cuma bilang doang kayak ya udah nih guys diganti gitu. Tapi kalau gue ngejelasin konteks kan itu susah kan Pak, gue harus ngejelasin kenapa ya kenapa ini berubah ya, either gue ngerti atau gue harus nanya bos gue, kan itu kerja ekstra buat gue sebagai people manager kan. Tapi kerjaan keras di awal itu bisa bikin projectnya jadi jalannya lebih gampang karena orang ngerti kok. Of course mereka bakal kesel tetap, tapi keselnya lebih cepat untuk revive, lebih cepat untuk kayak terimanya kayak oke, udahlah gue ngerti kenapa harus berubah gitu. Kesel mah tetap ada. Kalau misalkan ditanya Andrew, apa ya istilahnya, bukan kesalahan ya, keputusan terbesar yang berat yang pernah lu ambil sebagai people manager atau leader? Let go orang Pak. Sampai hari ini itu masih sesuatu yang berat ya? Masih berat. Nge-let go orang yang
performance-nya oke tapi nggak bisa kerja bareng sama tim. Oh Paham dia nggak? lone wolf gitu maksudnya. Lone wolf yang tetap harus kerja di pack gitu. Jadi lu disruptive for the whole pack walaupun dia jago sendiri nih. Itu yang lumayan dulu gua nggak ngerti bahwa gua harus take actions untuk hal-hal kayak gitu. Dulu tuh gue sangat takut nih. Jadi gua nge-maintain satu orang yang udah jelas-jelas itu anak-anak komplain, Pak, tentang anaknya. Tapi gue takut banget kalau dia nggak ada ntar timnya nggak jalan nih karena ada satu kaki yang bakal jomplang kalau dia nggak ada gitu. Nah itu gue belajar ilmu mahal yang gue pelajarin adalah lu harus kadang-kadang lu harus sacrifice di short term for the long term benefits untuk timnya. Jadi saat itu gue dibilangin sama mentor gue adalah lu harus berani untuk nge-let go ini bro. Gitu. Harus berani. Lu udah jelas belum bahwa ini orang problematic gitu. Problematic dalam arti lu ngerasa itu problematic, tim lu ngerasa problematic. If the answer is all yes, berarti emang nggak cocok aja nih orang untuk di sini. It doesn't mean that this person is a bad person. Menurut gua sekarang gua menyadari bahwa nggak cocok aja gitu untuk ini orang di posisi itu dengan tim setup yang kayak gitu. Gitu. Jadi itu yang paling berat menurut gua untuk bisa nge-let go orang gitu. Karena kan emosional kan, Pak. Iya. Gimana caranya kita bisa bilang bahwa ketika kita nge-let go, sometimes it's not really because of the quality, tapi pure karena kecocokan aja. Pace kerjanya gak cocok, for example. Dia maunya cepet, kita lambat, for example. Lo anak-anak di tech companies, startup, masuk ke enterprise, lo kan pace-nya lambat kan. Tapi lu biasanya pace-nya cepet. Dan lu biasa langsung punya akses ke bos lu untuk nanya, nge-challenge. Kan gak bisa tuh, gak cocok kan. Atau lu pace-nya biasanya lambat, masuk ke perusahaan yang cepet. Lu kan belak-belakan juga. Kaget. Iya kaget kan lu untuk kayak aduh gimana nih caranya. Intinya gitu sih untuk nge-let go. Nge-let go orang lumayan masih menjadi emotional activities tapi lebih bisa ke ini aja lah, lebih bisa ke handle lah karena gue udah tahu oh ya udah emang kondisinya kayak gini dan orang bakal sebelah sama gue mungkin sekarang tapi ya udah ini something yang harus dilakukan gitu. Nah ini buat snippet di shorts atau di TikTok Anjay, nih. oke. Ciri-ciri bos toxic menurut lo? Aduh. Ciri-ciri bos toxic. Based on pengalaman gue ya dan ya sebagai seorang bos yang used to be menurut gue lumayan toxic. 3. Number 1 adalah si paling tahu semuanya. Jadi waktu gue pertama kali, biasanya tuh pertama kali kalau kita jadi manajer, itu tuh kita pasti ngerasa kita harus tahu semuanya. Jadi ketika tim kita nanya, kita harus tahu tuh gitu. Karena di masa-masa itu tuh masa-masa pembuktian diri sebenarnya. Iya. Bahwa gue adalah manajer yang worthy untuk menjadi manajer lu. Jadi yang becus gitu iya, lu nanya apa sama gue tahu. Padahal sebenarnya gue nggak tahu. Gitu. Jadi itu tapi bisa bikin tim jadinya kayak dapat informasi yang salah kan dari kita. Tuh. Jadi itu yang pertama tuh si paling tahu. Si paling tahu. Yang kedua adalah si paling nggak bisa dikasih tahu. Oh kebalikannya nih. Kebalikannya gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita memimpin sebuah tim ya, banyak juga tuh anak-anak yang lebih pintar dari kita. Gitu. Tapi karena masa-masa kita pembuktian diri, kita tuh nggak mau dikasih tahu orang, apalagi dikasih tahu anak buahnya kita. Karena kita ngerasa kalau kita dikasih tahu anak buahnya kita, berarti ntar posisi gue terancam nih. Iya, masa anak gue lebih pintar dari gue gitu. Itu lumayan toksik. Padahal sebenarnya ketika anak lu lebih pintar dari lu sukses sebagai seorang manajer. Itu dia. Ya. Itu yang nomor 2. Jadi si paling nggak bisa dikasih tahu. Dan yang ketiga adalah si paling problem solver. Lah, kok salah menjadi problem solver? Gini, lu ketika lu menjadi individual kontributor, lu harus bisa men-solve problem yang dikasih ke lu gitu kan. Tapi ketika lu melihat sebuah tim, itu lu harus bisa nge-coach anak-anak lu menjadi problem solver. Bukan kita lagi ini yang menjadi problem solver utamanya. Jadi ketika ada suatu masalah di tim, dan tim kita nanya ke kita, misalnya, Bang Danu nih ada masalah nih, gimana ya caranya ya gitu. Niatnya kan baik kan, lu mau bantuin dong. Tapi karena kita mentalitas individual kontributor, kita maunya nge-solve semua problem, efeknya apa? Anak-anaknya jadi gak bisa nge-solve problem dan anak-anaknya jadi kayak dikit-dikit
ke lu, dikit-dikit ke lu. Kita seneng kan, kita ngerasa penting sebagai manajer. Wah, gue penting nih. Padahal long term anak-anak itu jadi nggak bisa belajar ambil decision making sendiri. Anak-anaknya jadinya rely on kita, which is tanpa kita sadarin kita menjadi seorang bos yang toxic gitu. Jadi toxic itu bukan, kadang-kadang malah nggak kelihatan bahwa itu adalah hal yang toxic gitu. Jadi kalau bisa summarize 3, si paling si paling tahu semuanya, si paling nggak mau dikasih tahu, sama yang ketiga si paling problem solver. Gitu. Itu yang lumayan bahaya dan kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak sadar. Bener. Yang ketiga tuh seringkali kita nggak sadar ya, mikirnya ya gue ngebantu. Gue bantuin anak gue. Gue ada nih buat kalian gitu. Ketika kalian butuh, tapi in the long term itu bahaya malah buat mereka. Malah bahaya in the long term. Idealnya gimana berarti? Cara mendelegasiin, maksudnya tetap nemenin, tapi membiarkan mereka yang ngambil decision. Lu sebagai people manager, lu kan pasti lu tahu kan, ini problemnya baru atau existing. Misalnya nih, kita lagi recording ya, terus ada problem teknis. Lu tahu lah ya, we've been doing this for few times. Jadi nggak harus elu yang make decision. Misalnya lightingnya rusak nih. Anak-anak gak harus ke lu nanya, bang gimana bang, lighting rusak bang? Ya lu ngerti lah, lu solve sendiri. Jadi pendekatan pertama adalah pertanyaan yang harus tanya ke diri lu ada, apakah ini masalah yang baru atau masalah yang lama? Kalau masalah yang lama, harusnya anak-anak udah lebih nyaman untuk menyelesaikannya sendiri. Kalau seandainya masalahnya baru, then you choose untuk lu bisa ikutan ngebantu. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini masalah kalau nggak diselesain bisa impacting ke revenue apa enggak misalnya. Kalau seandainya teknis banget nih, mic-nya ini, kurang itu, kurang tinggi. Oke lah, ya udahlah, let them solve it by themselves aja. Tapi kalau seandainya kita mau ngundang seseorang yang penting banget nih, wakil presiden datang ke sini, terus ada masalah yang teknis, kalau ini problematic sampai hari H, berarti kan itu impacting something to your business kan. Berarti lu itu bisa jump in ikutan. Jadi sebenarnya pertimbangannya adalah ini masalahnya baru atau enggak, masalahnya gede atau enggak gitu. Jadi itu doang menurut gua. Dari situ lu bisa lebih strategik kan, kayak kalau masalahnya lama tapi lu masih ikutan berarti something wrong with the team. Kenapa nih timnya nggak bisa solve sendiri? Atau kalau masalahnya kecil banget nih, perintilan banget, tapi ini masalahnya baru nih, tapi kecil dan tapi timnya nggak bisa solve. Berarti kan kenapa tuh? Apakah mereka nggak yakin atau mereka takut? Bisa jadi juga tuh kita bikin tim kita takut mengambil decisions karena ketika mereka ngambil decisions dan decisionnya salah, kita omelin for example. Kayak jadi orang tua aja lah. Kalau lu misalnya anak lu ngambil sesuatu, terus lu omelin, kan dia kayak, oh in the future berarti kalau gue ngelakuin A, gue diomelin lagi nih. Iya, gitu. Ada traumanya ya. Correct, trauma batin kayak gitu-gitu. Luka kan. batin. Nah, ya. Waduh, itu di kerja juga nyata kok adanya itu. Iya. Nyata banget adanya. Nah, buat teman-teman yang baru aja jadi manajer atau jadi lead, kira-kira habit apa sih yang perlu dibangun? Kebiasaan-kebiasaan kecil apa yang perlu dibangun? Kebiasaannya mungkin gue share beberapa points ya. Let's say 3 poin yang paling penting deh. Yang pertama mungkin dari sisi behavioral skills-nya dulu. If gue baru menjadi people manager, gue harus bisa merubah mindset gue bahwa ilmu yang gue punya dulu sebagai a great salesperson, a great content marketer, a great videographer, a great editor, a great product manager, itu tuh harus dikosongin dulu ilmunya. Dan diisi sama ilmu baru menjadi seorang people manager yang bisa bikin orang jago menjadi sejago kita dulu, or even lebih jago dari kita. Jadi jangan sampai kita ngebawa skills yang kita punya itu dan ngerasa ya udah karena gue dulu jago jadi content writer, gue akan jago banget nih menjadi seorang content writer lead for example. Padahal ilmunya beda banget karena dulu kan lu jago nulis, sekarang lu harus bikin orang jago nulis. Karena itu 2 skills yang berbeda kan. Itu yang pertama. Jadi mindsetnya harus dirubah tuh. Jadi kayak gue gak bisa lagi eksekutor mode. Gue harus kayak orkestrator mode lah gitu. Gue harus mengorkestra orang-orang nih kan. Untuk mereka bisa maju bersama, achieve goal yang gue mau achieve. Misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi technical ada satu skills yang menurut gue very very important untuk dipelajarin adalah the ability untuk ask questions. Bertanya. Karena ketika kita bisa nanya dan itu tuh bisa beberapa hal. Satu, we can use it to challenge back an idea. Jadi misalnya anak kita coming up dengan sesuatu, daripada kita bilang nggak boleh, kita
challenge dengan cara kita tanya aja. Oke, menurut lu kenapa dengan kita melakukan podcast seperti ini itu bisa beneficial untuk bisnis? Coba lu cerita ke gua. Mungkin di awal lu gak ngerasa ini podcast punya benefits ke bisnis. Tapi daripada lu bilang, ini mah gak ada benefitsnya. Lu tanya aja. Karena bisa jadi lu uncover new insight yang baru nih dari anak lu. Kenapa nih menurut lu penting buat bisnis for example. Atau kenapa kita gak memilih A dan milihnya better B gitu. Jadi instead of kita nge-cut atau nge-kill sebuah ideas, better kita tanya gitu dengan cara bertanya. Makanya skills untuk bisa bikin pertanyaan yang bagus itu tuh crucial banget untuk asking the right questions. Asking the right questions, correct. Itu penting banget untuk orang people manager yang baru-baru masuk gitu. Dan itu susah karena kita menyatakan sama bertanya itu lebih mudah untuk kita menyatakan sesuatu daripada kita bertanya. Karena bertanya kan lu harus mikir gitu kan. Butuh thought process. Benar. Dan orang-orang yang keren, podcast yang keren kayak misalnya siapa ya, di luar tuh ada misalnya Tim Ferriss, ada di Indonesia yang oke menurut gue cara nanya itu si Gita Wirjawan. Itu kan kayak pertanyaan tuh yang bikin lu kayak wow that's very good questions gitu loh. Itu yang bikin orang kayak oh bagus nih. Kayak itu skills yang kedua untuk bertanya kayak gitu kan. Nah yang ketiga menurut gue habits yang mulai penting untuk dilatih itu adalah nge-track your progress sebagai people manager. Di buku gue kan gue bilang kan it's a slow journey kan gitu. It's a slow process untuk menjadi seorang people manager. Kadang-kadang kalau kita nggak nge-track progressnya tuh kita bisa ngerasa kok kita stuck ya di role sebagai people manager. Kok masalahnya banyak banget ya. Padahal sebenarnya ketika lu track progress lu tahu bahwa oh week pertama sebagai gue people manager gue udah achieve this atau gue udah belajar ini. Week kedua gue udah belajar ini, week ketiga sampai week keberapa lo menjadi seorang people manager gitu. Jadi habits yang lumayan penting itu adalah gimana caranya lu bisa nge-track your progress on a regular basis. Apa aja yang sudah lu pelajarin or sudah lu achieve sebagai seorang people manager di role lu saat itu gitu. Berarti itu bukan cuma bicara tentang KPI atau OKRs ya? Menurut gue bahkan to the point relationship lu sama anak-anak lu gimana. Jadi misalnya nih udah pasti ketika lu masuk ke role yang baru ya. Jadi misal di iPress tuh kan gue dari individual contributor dan jadi untuk nge-lead content marketing team. There was a moment gue harus take over tim yang lain dan jadi gue content marketing tuh let's say ada 7 orang misalnya. Tiba-tiba karena organizational changes gue harus take over the whole content writer. Nah content writer tuh lebih banyak tuh, bisa double the size. Nah itu tuh very rocky prosesnya karena mereka kan nggak percaya karena kan mereka bukan gue yang hire kan. Ini tiba-tiba ada orang baru, ini kenapa dia yang harus manage gue, kenapa bukan gue yang harus manage timnya ini misalnya. Nah itu gue stressfulnya ada karena kan lu kayak relationship lu sama tim lead yang ini nggak oke nih sama yang tim lead dari ini udah oke. Nah itu yang perlu didokumen sebenarnya. Itu bukan sekedar ngedokumen oke, this time gue udah achieve views, sales, whatever di KPI. Lebih ke progress gue sebagai seorang people manager itu apa aja ilmu yang gue udah pelajarin ya. Gue udah belajar bahwa untuk nge-handle orang seperti ini gue harus cara pendekatan ngobrol gue adalah seperti ini gitu. Nah itu yang gue dokumentasiin di documents dan sekarang itu habits yang gue punya adalah gue bikin retrospektif weekly gitu dan untuk personal. Jadi tiap minggu itu gue nulis aja. Jadi kayak this week tuh kalau di case ya gue sekarang itu ada area physical, mental sama financial health. Tapi kalau sebagai people manager ya itu area-area lu sebagai people manager apa aja yang lu perlu untuk dokumen kan sebagai progress lu. Jadi lu tahu lo oh kalau dilihat apakah gue stuck, enggak, lu balik lagi ngelihat notes lu kayak oh anjir gue udah belajar cara ngasih feedback. Gue udah belajar cara mendengar feedback. Gue udah belajar cara gue bernegosiasi dengan atasan gue udah belajar cara fight for my team dengan departemen lain yang misalnya mau tiba-tiba minta capacity timnya gue gitu. Nah itu hal-hal yang lu penting untuk tahu bahwa oh I'm progressing kok as a people manager di role gue sekarang. Berarti salah satunya tuh lu harus menguasai 6 type of human needs itu ya? Apa aja tuh? Waduh, ntar googling sendiri. Ada dah pokoknya orang bule yang nulis. Iya. Bagus tuh ya. Pokoknya kalau belajar soal leadership tuh gesekan sama belajar psikologis tuh banyak Pak. Human behavior. Ininya irisannya. Iya. Selalu beririsan. Pasti. Karena lu belajar sama manusia kan Pak. Betul. Betul. Itu kalau lu nggak ngerti how brain works itu nggak akan nggak akan smooth lah perjalanan kita. Seorang sosiopat akan susah ya belajar leadership.
Iya kayaknya ya. Oke Andrew, pertanyaan terakhir dari gua. Ya. Definisi kesuksesan dalam kepemimpinan atau leadership menurut lo? Ya. Kalau dari journey-nya gue ya Pak ya, karena kan gue bisa bilang practice people manager gue itu di 2 tempat lah, which is yang di Malaysia sama di Indonesia. Menurut gue definisi of success lu sebagai people manager itu adalah ketika orang-orang yang lu manage itu progres karirnya bisa terus naik. When I say progress karir itu gak cuma sekedar status jadi kantor, tapi ketika pertama kali lu hire dia, sama terakhir kali lu berinteraksi sama dia, lu tahu bahwa nih orang udah grow banget nih dibandingin sama dulu. Both dari sisi technical skills sama behavioral skillsnya dia gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut gua the success of being a people manager itu adalah ketika orang-orang yang lu dulu manage itu sampai sekarang tuh masih mau untuk berinteraksi sama lu. On a different level lah, bisa jadi lu kolaborasi bareng, bisa jadi lu bikin project bareng, jadi klien, bisa jadi klien dia bisa jadi investor lu, kan nggak tahu ya statusnya orang bakal berubah kayak gimana. Jadi menurut gua 2 hal itu yang can be an indicator bahwa works nih practice people management skills lu di tempat itu, karena orang grow-nya oke dari pertama kali lu ketemu sampai terakhir kali ketemu. Dan yang kedua, setelah relationship lu di kantor situ selesai, orang masih mau loh hubungan sama lo sebagai individual gitu kan. Itu kan berarti mereka nge-value lu sebagai human being, gak cuma sebagai transaksional you are my boss, gue anak lu ya gue respect lu. Setelah kantor gue udah gak mau nih sama lu. Tapi ketika mereka masih mau berteman sama lu, then it's a sign bahwa you successfully build a long lasting relationship. Super sekali ya. Super sekali. Ada lagi yang mau lo tambahin Drew? Tentang slow leadership mungkin? Bisa diakses di mana? Ya, jadi untuk terakhir mungkin yang gue mau share adalah sama kayak tagline di buku gue gitu, karena human relationship gak bisa diburu-buru. Untuk yang dengerin ini yang lagi proses atau sedang ingin menjadi seorang people manager, understand bahwa perjalanannya itu emang susah, bakal susah gitu. Karena kalau gampang berarti something wrong with that gitu. Karena proses untuk membangun relationship ke manusia itu takes time gitu kan. For those of us yang udah punya pasangan tahu bahwa itu takes time gitu. Apalagi ini juga sifatnya lebih ke profesional bukan ke emosional gitu kan. Itu takes time, jadi penting untuk saling saling belajar berbarengan lah istilahnya gitu. Jadi kolektif belajar bahwa emang menjadi seorang people manager itu takes some time untuk bisa di master gitu. And kalau emang mau belajar dari buku yang gue bikin itu ada di gimana ya, gue nge-share linknya apa gimana? Ntar ada di link di description aja. Ntar di situ bisa diakses ke sana. Tapi kalau seandainya kalian ngerasa nggak perlu, sebenarnya juga nggak kenapa-napa gitu kan. Yang penting, iya maksudnya nggak harus dari buku itu gitu kan. Tapi kalau emang kalian ngerasa buku ini benar-benar gue tulis dari hati lah gitu. Ini buku yang benar-benar gue tulis dari hati dan lu udah sempet baca gitu kan. Bukunya agak unik gitu, cara gue nulisnya emang very aneh. Kayak gue ngobrol sekarang gitu kan, cara nulisnya, karena hopefully bisa jadi toolbox lah untuk orang akses pembelajaran yang ada di slow leadership ini gitu. Gitu aja sih Pak. Oke, Pak Andrew, thank you so much sudah mampir ke Infipop. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.